Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini seolah lomba tanpa garis finish? Setiap hari kita bangun dengan rasa cemas, takut tertinggal, takut kehilangan, takut tidak dianggap berhasil. Kita bekerja keras, berlari mengejar rezeki, status, dan penghargaan. Namun hati tetap terasa kosong, seakan dunia terus berlari lebih cepat daripada langkah kita. Padahal yang kita cari bukan sekadar hasil, tetapi ketenangan. Dan anehnya, semakin keras kita mengejar, semakin jauh ia terasa. Malam datang, tubuh lelah, tapi hati lebih letih. Saat itu kita bertanya dalam diam, salahnya di mana? Kenapa hidup terasa berat meski aku sudah berusaha? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, sahabat menonton dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, atau dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, atau Timur Tengah? Tulis di kolom komentar. Insya Allah kita doakan satu sama lain. Kita mungkin tinggal di tempat berbeda, tapi kita berada di perjalanan hati yang sama, mencari hidup yang lebih bermakna, lebih damai, lebih dekat kepada Allah. Sahabat, kita kadang lupa bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan duniawi, tetapi siapa yang paling benar langkahnya. Dunia ini bukan musuh, ia adalah amanah. Namun ketika hati terlalu bergantung pada dunia, kita kehilangan arah. Kita bekerja bukan lagi untuk berkah, tapi untuk gengsi. Kita berusaha bukan lagi untuk mencari ridha Allah, tapi sekadar mengejar pengakuan manusia. Akhirnya, dunia bukan menjadi kendaraan yang membawa kita mendekat kepada Allah, tetapi rantai yang membelenggu batin kita. Izinkan saya berbagi satu kisah sederhana. Ada seorang pedagang tua di sebuah pasar kecil. Dagangannya tidak besar, hanya warung kopi dan roti kukus. Namun setiap pagi, sebelum membuka lapak, ia duduk sebentar, mengangkat tangan, dan berdoa dengan tenang. Ketika ditanya rahasianya, ia tersenyum. Aku bekerja bukan untuk mengejar pembeli, tapi agar Allah mendatangkan pembeli yang membawa keberkahan. Aneh memang, dagangannya sederhana tapi selalu ramai. Banyak yang bilang itu hoki. Ia hanya menjawab, bukan soal ramai atau sepi, tapi hatiku tenang karena aku meletakkan harapku di tempat yang benar. Sahabat, terkadang Allah menunda hasil bukan karena kita tidak layak, tapi karena hati belum siap menerimanya. Kita ingin dunia mengejar kita, tetapi hati kita masih sibuk mengejarnya. Sama seperti air hujan, ia hanya turun ketika langit siap. Begitu pula rezeki ia datang ketika hati siap dipenuhi, bukan sekadar disibukkan. Maka di perjalanan ini kita akan belajar bukan hanya bagaimana dunia bisa mengejar kita, tetapi bagaimana hati kita kembali menemukan arah. Kita akan belajar mengubah fokus dari mengejar dunia menjadi dikejar keberkahan. Bukan berhenti berusaha, tetapi menata niat, menguatkan takwa, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang mengira bahwa jika mereka berhenti mengejar dunia, maka hidup akan berhenti berkembang. Seolah-olah jika kita tidak terus berlari, maka kita akan tertinggal, miskin, atau tidak dihargai. Padahal masalahnya bukan pada usaha, tetapi pada arah hati saat berusaha. Dunia harus tetap diurus, pekerjaan tetap dilakukan, keluarga tetap dinafkahi, cita-cita tetap diperjuangkan. Namun bedanya, kita tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat kebahagiaan. Karena ketika dunia ditempatkan di tangan, ia menjadi alat. Tapi ketika ditempatkan di hati, ia menjadi beban. Sahabat mungkin pernah melihat seseorang yang hidup sederhana, tapi wajahnya begitu tenang. Ia tidak memiliki banyak harta, namun hidupnya terasa lapang. Dan ada juga yang hartanya berlimpah, namun setiap malam gelisah, takut kehilangan, takut disaingi, takut jatuh. Ini membuktikan bahwa ketenangan bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita jadikan sandaran hati. Maka langkah pertama agar dunia mengejarmu adalah mengubah cara pandang. Dari mengejar yang tampak, menjadi mengejar ridha Allah yang memberi segalanya. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Ayat ini bukan sekadar janji tetapi prinsip hidup. Allah menyampaikan bahwa rezeki bukan selalu hasil dari kecepatan kita mengejar, tapi kedekatan kita kepadanya. Ada pintu-pintu rezeki yang tidak terbuka oleh usaha keras, tapi terbuka oleh ketakwaan. Usaha adalah gerakan fisik, takwa adalah gerakan hati. Jika keduanya bersatu, keberkahan datang. Sahabat, bayangkan seseorang yang sejak muda bekerja keras siang malam. Ia sukses, dihormati, punya banyak harta. Namun setelah tua ia berkata, "Aku berhasil, tapi hatiku kosong." Itu bukan karena usahanya salah, tetapi karena tujuan hatinya belum menemukan tempat berhenti. Berbeda dengan orang yang bekerja dengan niat ibadah. Ia mungkin tidak memiliki semua yang ia inginkan, tetapi hatinya penuh syukur. Dan ketika hatinya penuh, dunia pun datang, tanpa harus dikejar seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Di momen ini, mari kita saling menguatkan. Kita bukan sedang belajar meninggalkan dunia, tetapi belajar menempatkannya pada posisi yang benar. Agar ketika Allah memberi nikmat, kita tetap rendah hati. Ketika Allah memberi ujian, kita tetap tegar. Ketika Allah menunda, kita tetap yakin. Karena dunia bukan tujuan melainkan kendaraan menuju akhirat. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin mengajak sahabat untuk berbagi. Apa hal terbesar yang selama ini paling kamu kejar? Karier, penghasilan, kesehatan, anak, atau pengakuan? Tulis di komentar dengan hati yang jujur. Insya Allah kita bisa saling mendoakan. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu kesalahan yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita terlalu sibuk mengatur hidup, namun lupa mengatur hati. Kita merancang strategi, menghitung peluang, menyusun rencana agar dunia berjalan sesuai keinginan kita. Tidak salah, perencanaan bagian dari ikhtiar. Tapi masalahnya muncul ketika kita merasa seolah semua hasil bergantung pada diri kita sendiri. Ketika usaha menjadi sumber harapan utama, bukan Allah. Saat itulah hati mudah kecewa, mudah marah, dan mudah putus asa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Padahal Allah tidak meminta kita berhenti berusaha, tetapi berhenti mengira bahwa kita pemilik kendali atas segalanya. Kita hanya diperintahkan berjalan di jalan yang benar, sementara hasilnya ada di tangan Allah. Dan seringkali Allah menunda sesuatu bukan karena tidak sayang, tetapi karena Ia tahu hati kita belum siap menerima yang kita minta. Sama seperti seorang anak yang meminta pisau, bukan berarti tidak diberikan, tapi menunggu ia cukup dewasa untuk memegangnya tanpa melukai diri sendiri. Sahabat, pernahkah kita berada dalam situasi seperti ini? Kita berusaha keras untuk sebuah proyek, sebuah permintaan, sebuah cita-cita, namun yang datang justru kegagalan. Kita kecewa, bahkan kadang merasa doa kita tidak didengar. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, ketika kita menoleh ke belakang, barulah kita sadar. Ternyata jika saat itu aku diberi, aku belum siap. Dan Allah memilihkan yang lebih baik. Begitulah cara Allah bekerja, pelan, lembut, penuh kasih, dan selalu tepat waktu. Coba ingat satu momen dalam hidup ketika kita merasa dunia menutup pintu. Namun kemudian Allah membuka pintu lain yang jauh lebih luas. Saat itu kita baru mengerti bahwa ikhtiar kita hanya bagian kecil dari skenario besar yang Allah atur. Dunia bisa saja mengejar kita, tetapi hanya setelah hati kita tidak lagi bergantung padanya. Ketika kita mulai berusaha tanpa kecemasan berlebih. Ketika kita mulai mengejar dengan sikap tawakal. Ketika dunia bukan lagi tujuan, tetapi hanya kendaraan untuk mendekat pada Allah. Ada sebuah kisah ringan. Seorang kakek penjual kacang rebus di kampung kecil. Dagangannya sederhana, penghasilannya pas-pasan. Ketika ditanya mengapa ia tidak mencari cara agar lebih sukses, ia menjawab, "Aku tidak menolak rezeki yang lebih besar, tapi aku tidak mau hatiku disibukkan sesuatu yang membuatku jauh dari Allah." Namun anehnya, setelah bertahun-tahun, ia justru dikenal banyak orang, rezekinya datang dari berbagai arah. Ia tersenyum dan berkata, "Dulu aku mengejar dunia, dunia lari. Setelah aku mengejar Allah, dunia justru mengejar aku." Kalimat yang sederhana tapi dalam. Sahabat, inti dari perjalanan ini adalah membangun hati yang tenang. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tetap produktif, namun hatinya tidak gelisah. Jika dapat, bersyukur. Jika hilang, tetap bersyukur.
Jika belum datang, tetap bersabar. Karena tujuan akhirnya bukan memiliki dunia tetapi dekat dengan Allah yang menguasai dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita masuk lebih dalam. Dunia mengejar kita bukan berarti kita duduk diam tanpa usaha. Justru orang yang paling dikejar dunia adalah mereka yang bekerja dengan niat lurus, hati tenang, dan langkah tawakal. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak memaksa hasil. Mereka bergerak, namun tidak gelisah. Mereka mengejar ridha Allah, bukan sekadar pencapaian dunia. Dan ketika niat berubah, cara Allah mengatur hidup kita pun berubah. Dunia datang bukan karena kita mengejar harta, tetapi karena Allah melihat hati yang siap menerima amanah. Ketika hati bersih dari ketergantungan dunia, Allah beri sesuatu lebih besar dari sekadar materi, yaitu ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, bahkan oleh orang kaya sekalipun. Berapa banyak orang memiliki harta namun setiap hari dihantui rasa takut kehilangan. Berapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, namun batinnya terus merasa kurang. Sebaliknya, ada orang sederhana, tapi ia tidur dengan hati lapang, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu siapa yang menggenggam semua urusan. Sahabat, perbedaan antara mengejar rezeki dan rezeki mengejar kita terletak pada posisi harapan. Jika harapan kita tertuju pada dunia, kita akan lelah. Namun jika harapan tertuju pada Allah, dunia menjadi mudah. Ini bukan teori motivasi tetapi janji ilahi. Saat hati lurus, usaha menjadi ibadah, sabar menjadi kekuatan, syukur menjadi magnet kebaikan. Dunia mendekat bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memudahkan langkah kita menuju keberkahan. Izinkan saya bertanya, sahabat. Pernahkah ada momen di hidup Anda ketika sesuatu yang Anda butuhkan datang tepat di waktu yang paling dibutuhkan, padahal Anda tidak berusaha keras ke arah itu? Entah itu bantuan seseorang, peluang baru, kesehatan, atau bahkan ide yang muncul tiba-tiba. Itulah salah satu tanda dunia datang mendekat. Tanda bahwa Allah sedang menuntun kita, bukan sekadar membiarkan kita berjalan sendiri. Namun ingat, ketika dunia datang menghampiri, ia bukan hadiah semata. Ia adalah amanah. Semakin banyak yang datang, semakin besar tanggung jawabnya. Maka, kita harus selalu menjaga arah agar tidak tergelincir menjadi sombong, merasa semua karena usaha kita. Kita harus tetap menunduk, tetap sadar bahwa semua nikmat hanyalah titipan. Disinilah peran iman dan takwa menjaga agar dunia tetap menjadi hamba, bukan tuan. Sahabat yang baik, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, saya ingin mengajak kita saling menguatkan. Menurut Anda, apa yang paling sulit saat mencoba tidak terlalu bergantung pada dunia? Apakah rasa takut kehilangan, tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, atau hati yang mudah goyah? Tulis pendapat Anda di komentar. Mungkin jawaban Anda bisa menguatkan penonton lain yang memiliki pergumulan serupa. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita seringkali dunia terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu melekat padanya. Ketika hati terpaut pada dunia, hal kecil bisa terasa besar, ucapan orang bisa melukai, kehilangan sedikit saja terasa seperti bencana. Namun ketika hati terpaut pada Allah, bahkan badai pun terasa lebih ringan. Bukan karena badai itu mengecil, tetapi karena Allah yang membesarkan kekuatan kita. Disinilah letak rahasia ketenangan, bukan pada berapa banyak masalah yang selesai, tetapi pada seberapa dekat hati kita pada Allah ketika masalah itu datang. Ada satu hal yang harus kita ingat, dunia bisa menjadi jalan menuju Allah, tapi bisa juga menjadi penghalang menujunya. Ia seperti pisau, bisa menjadi alat kebaikan, bisa juga menjadi alat kebinasaan. Maka yang perlu kita jaga bukan dunianya, tetapi hati kita cara memegangnya. Seorang ulama berkata, jangan letakkan dunia di hatimu, letakkan ia di tanganmu. Jika ia pecah, hatimu tetap utuh. Kalimat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Sahabat, pernahkah kita merasakan momen ketika hati tiba-tiba tenang saat sedang salat, membaca Al-Quran, atau sekadar duduk diam tafakur? Padahal masalah tetap ada, tuntutan hidup masih menunggu. Tetapi Allah menitipkan rasa damai itu sejenak, agar kita tahu sumber ketenangan bukan pada penyelesaian dunia, tetapi pada kedekatan spiritual dengannya. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan.
Allah sedang berbisik kepada hati kita, kembali kepadaku, aku yang mengatur segalanya. Mari kita bayangkan sebuah adegan sederhana. Seorang nenek duduk di beranda rumah, memandangi langit sore yang jingga. Angin berhembus pelan, suara burung pulang ke sarang. Ia tersenyum kecil sambil berkata, "Dulu aku mengejar banyak hal, kini aku hanya ingin dekat dengan Allah." Dan anehnya, justru setelah aku berhenti mengejar, banyak kebaikan datang sendiri. Kisah-kisah seperti ini bukan dongeng. Banyak dari kita pernah melihat atau mengalaminya sendiri, hanya saja kadang kita tidak menyadarinya. Sahabat, pada akhirnya perjalanan iman ini bukan tentang menjauhi dunia dan hidup pasif. Bukan. Kita tetap beramal, tetap bekerja, tetap berjuang. Tetapi kita melakukannya dengan hati yang tenang, karena tahu siapa yang memiliki segala hasil. Kita tidak lagi mengukur keberhasilan dari apa yang kita dapat, tapi dari seberapa dekat kita kepada Allah setelah melalui proses itu. Itulah hidup yang berkah, hidup yang diisi ketenangan, meski dunia tidak selalu sempurna. Perlahan kita akan memasuki pembahasan bagaimana cara melatih hati agar tidak bergantung pada dunia. Ini bukan proses sehari, tapi perjalanan panjang yang dimulai dari kesadaran. Dan hari ini, kita sudah mengambil satu langkah pertama, menyadari bahwa dunia bukan tujuan. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang kita mulai masuk pada langkah-langkah praktis agar dunia tidak lagi menjadi beban, tetapi justru menjadi sesuatu yang datang mendekat. Langkah pertama adalah meluruskan niat. Niat itu ibarat akar sebuah pohon. Bila akarnya kotor, pohonnya akan layu walaupun tampak hijau. Tapi jika akarnya bersih, pohon akan tumbuh kokoh dan berbuah berkah. Begitu pula amal kita. Bekerja, berdagang, menolong orang, berusaha, semua dapat menjadi ibadah jika niatnya lurus. Namun bisa juga menjadi jeratan dunia, jika tujuan hanya untuk pujian manusia atau kebanggaan pribadi. Mari kita renungkan secara sederhana. Ketika kita bekerja hanya untuk gaji, maka hasil menentukan bahagia atau tidaknya hati. Namun ketika kita bekerja untuk mencari nafkah halal dan menunaikan amanah, gaji menjadi bonus, bukan pusat kehidupan. Ketika kita menolong orang karena ingin dipuji, kita mudah kecewa jika tidak dihargai. Namun jika kita menolong karena berharap ridha Allah, ucapan terima kasih bukan lagi kebutuhan. Niat yang benar tidak hanya mengubah amal, tetapi juga mengubah cara hati merasakan hidup. Sahabat, langkah kedua adalah menjaga ibadah agar tidak bergantung pada situasi. Banyak orang rajin ibadah saat sedang sulit, tapi lalai ketika hidup lapang. Padahal menjaga ibadah di masa lapang adalah perlindungan dari kelalaian hati. Tidak perlu mulai dengan sesuatu yang berat. Cukup sholat tepat waktu, baca Al-Quran meski satu halaman, doa sebelum tidur, istighfar sepanjang hari. Ibadah kecil namun konsisten ibarat tetesan air yang lama-lama mengisi wadah hati sampai penuh dengan ketenangan. Ada sebuah kisah ringan. Seorang pria paruh baya bekerja sebagai sopir angkot. Pendapatannya tidak selalu stabil, kadang ramai, kadang sepi. Namun setiap zuhur ia selalu menepi sebentar untuk sholat. Ketika ditanya, "Tidak takut kehilangan penumpang?" Ia menjawab, "Yang memberi penumpang bukan jalan raya tapi Allah." Ia tetap bekerja tapi hatinya tidak bergantung pada keramaian dunia. Ajaibnya, banyak orang justru suka naik angkotnya karena merasa nyaman dan dihormati. Rezekinya mengalir bukan hanya dari pekerjaan, tapi dari keberkahan sikapnya. Sahabat, langkah ketiga ialah belajar bersyukur dan menerima takdir dengan lapang. Bersyukur bukan hanya ketika mendapatkan banyak, tapi juga ketika diberi sedikit. Bahkan ketika diberi ujian yang menyadarkan kita. Latihan bersyukur membuat hati lebih tahan terhadap rasa iri, kecewa, dan lelah. Karena orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia sibuk menikmati amanah yang sudah ada di tangan. Disinilah dunia mulai melunak, masalah tidak lagi mengikat hati, dan rezeki datang dengan cara yang lebih halus. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin mengajak sahabat menulis di komentar, ibadah kecil apa yang paling ingin Anda jaga setiap hari mulai sekarang? Salat tepat waktu, zikir, tilawah, atau sedekah. Semoga niat itu menjadi saksi di hari akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika hati mulai jernih dan ibadah mulai terjaga,
akan muncul perubahan yang halus namun terasa kuat. Kita mulai lebih peka terhadap niat. Kita bisa menyadari saat hati miring, saat tujuan duniawi tiba-tiba muncul di balik amal baik. Misalnya, kita memberi sedekah lalu berharap mendapat pujian, atau kita membantu orang lain tapi hati menunggu balasan. Kesadaran ini bukan tanda kita gagal, justru tanda bahwa hati sedang dilatih untuk mengenali keikhlasan. Orang yang tidak peduli dengan hatinya tidak akan pernah merasa ada yang perlu diperbaiki. Ketika hati mulai sensitif terhadap niat, kita lebih mudah meluruskan langkah. Kita mulai berkata dalam diri, "Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau, bukan karena manusia." Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi rem yang menjaga amal tetap berada di rel yang benar. Disinilah ketakwaan tumbuh, pelan, tenang, dan tidak selalu terlihat dari luar. Banyak orang tampak biasa di mata manusia, tapi megah di mata malaikat karena hati mereka bersih dari pengharapan pada dunia. Ada satu persoalan yang sering membuat hati terikat pada dunia. Rasa takut kehilangan. Takut kehilangan harta, posisi, kesehatan, bahkan hubungan. Namun jika kita renungkan, semua yang ada pada kita memang bukan milik kita sejak awal. Semuanya hanya titipan. Kita hanya mengelolanya sebentar, lalu kita tinggalkan atau ia yang meninggalkan kita. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita tidak lagi meraih dunia dengan genggaman, tapi dengan telapak terbuka. Kita jaga, kita syukuri, tapi kita siap melepas ketika Allah menuntutnya kembali. Hati yang seperti ini akan jauh lebih tenang. Izinkan saya berbagi kisah singkat. Seorang ibu di usia senja pernah berkata, "Dulu aku sangat takut miskin, takut kehilangan harta dan nama baik. Tapi setelah aku kehilangan banyak hal, aku justru menemukan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Rupanya yang hilang bukan rezekiku tapi bebanku." Kata-katanya sederhana tapi penuh hikmah. Terkadang yang kita kira kehilangan adalah bagian dari Allah memberatkan hati kita. Ternyata justru Allah sedang membebaskan kita dari keterikatan yang membuat kita lelah selama ini. Sahabat, dunia mulai mengejar kita ketika hati tidak lagi menahannya terlalu erat. Ketika kita berbuat baik tanpa perhitungan, ketika kita bekerja tanpa takut gagal, ketika kita bersyukur tanpa menunggu datangnya nikmat besar. Rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, cinta keluarga, kesempatan berbuat baik, bahkan teman yang mendoakan. Semua itu datang lebih deras ketika hati lapang. Ketika kita berhenti memaksa hidup sesuai kemauan kita dan mulai percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Segmen berikutnya akan membawa kita ke tahap lanjutan. Bagaimana dunia mulai memperhatikan kita ketika hati sudah berada pada posisi yang benar. Kita akan membahas tanda-tanda bahwa rezeki, kemudahan dan keberkahan mulai menghampiri tanpa kita paksa. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika hati sudah mulai tenang dan arah hidup kembali lurus, biasanya tanda-tanda dunia mulai datang menghampiri, perlahan muncul. Bukan berupa kejutan besar, tapi hal-hal kecil yang hadir tepat pada waktunya. Misalnya, ketika kebutuhan muncul, rezeki datang dari sumber yang tidak direncanakan. Ketika kita bingung, Allah datangkan orang yang memberi solusi. Ketika kita lelah, muncul kekuatan yang tidak kita sangka. Ini bukan kebetulan, ini cara Allah menunjukkan bahwa orang yang kembali kepadanya tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Dunia mulai mengejar ketika cara kita menghadapi masalah berubah. Kita tidak lagi panik, tidak lagi terlalu mengeluh, tidak lagi merasa sendiri. Kita tidak lagi berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi berubah menjadi, apa hikmah yang Allah siapkan melalui ini? Saat sudut pandang berubah, hati lebih siap menerima pertolongan. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk penyelesaian masalah, tetapi dalam bentuk ketenangan hati yang membuat masalah terasa lebih ringan. Inilah rezeki yang sering kita lupa syukuri. Sahabat, perubahan yang Allah datangkan ikuti kematangan batin. Ketika hati lurus, hubungan dengan manusia pun berubah. Kita lebih lembut dalam bicara, lebih sabar dalam menghadapi orang sulit, lebih mudah memaafkan. Dan sikap seperti ini membuat orang lain nyaman.
Tanpa kita minta, mereka mulai membantu, mendukung, menghormati, bahkan mendoakan. Banyak peluang datang bukan karena kita mengejar, tapi karena akhlak kita menarik hati orang lain. Dunia mengejar bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga kemudahan hidup. Mari kita ambil contoh cerita sederhana. Ada seorang ayah yang di masa mudanya sibuk mengejar pekerjaan dan penghasilan, hingga lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Namun di usia senja ia mulai berubah, lebih dekat pada Allah, lebih sabar, lebih lembut. Ia bukan lagi mengejar dunia, tetapi memperbaiki diri. Ajaibnya, anak-anak yang dulu jauh mulai datang lebih sering, lebih perhatian, lebih menghargai. Dunia datang dalam bentuk cinta, bukan angka. Terkadang itulah rezeki terbesar, orang-orang yang mendekat karena kita berubah menjadi lebih baik. Namun sahabat, di titik ini kita harus tetap hati-hati. Ketika hidup terasa stabil dan doa mulai terkabul, justru disitulah godaan paling halus muncul, merasa bahwa semua ini hasil kerja keras kita. Jika hati tidak dijaga, keberkahan bisa berubah menjadi ujian yang menyeret kita kembali mencintai dunia seperti dulu. Karena itu, semakin Allah memberi, semakin kita harus merendah, semakin kita harus bersyukur, dan semakin kita harus menjaga ibadah. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat untuk berbagi. Apa tanda terbesar dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa Allah sedang memudahkan jalan? Bisa berupa rezeki, kesehatan, hubungan keluarga, atau ketenangan hati. Silakan tulis di komentar. Semoga menjadi pengingat dan doa bersama bagi yang membaca. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang mulai hidup dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, dunia bukan hanya mendekat, tetapi juga menjadi alat untuk memperluas manfaat. Pada tahap ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai milik pribadi, tetapi amanah untuk digunakan pada hal-hal yang membawa kebaikan. Orang yang seperti ini tidak merasa berat memberi, tidak merasa berkurang ketika membantu, dan tidak takut kekurangan. Sebab ia yakin bahwa setiap kebaikan yang ia salurkan bukan hilang, tetapi disimpan oleh Allah untuk dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Selain itu, Allah mulai memberikan kedudukan di hati manusia, bukan dalam bentuk popularitas kosong, tetapi rasa hormat dan kepercayaan. Orang-orang datang meminta nasihat, mendoakan kita, atau menjadikan kita tempat bersandar. Ini bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah menjadikan kita perantara kebaikan. Dan ketika seseorang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, pintu-pintu keberkahan semakin terbuka. Dunia mengejarnya bukan hanya dengan harta, tetapi dengan peluang untuk menolong lebih banyak orang. Namun sahabat, ingatlah bahwa ketika dunia mulai datang, ujian tidak hilang, mereka justru berubah bentuk. Jika sebelumnya kita diuji dengan kesulitan, kini Allah mungkin menguji dengan kelapangan. Jika dulu kita diuji dengan kekurangan, sekarang dengan kecukupan, justru banyak orang jatuh bukan dalam masa sulit, tetapi dalam masa mudah. Mereka lupa diri, lupa bersyukur, lupa menjaga ibadah, bahkan lupa bahwa semua yang mereka punya hanya titipan. Maka di titik ini, penjagaan hati harus lebih kuat daripada sebelumnya. Salah satu cara agar hati tetap rendah adalah terus mengingat dari mana kita memulai. Ingat masa-masa kita berdoa dengan air mata, masa-masa kita merasa tidak memiliki apa-apa, masa-masa kita meminta pada Allah dengan penuh kerendahan. Jangan sampai ketika doa terkabul, kita lupa kepada yang mengabulkan. Ada sebuah kalimat indah dari ulama. Jika engkau hanya ingat Allah ketika membutuhkan, maka engkau belum mengenalnya dengan sebenar-benarnya. Kita perlu tetap membutuhkannya bahkan ketika segalanya terlihat mudah. Sahabat, saat dunia datang menghampiri kita dengan berbagai bentuk kebaikan, disitulah kesempatan untuk memperbesar amal. Allah tidak memberimu nikmat hanya untuk dinikmati, tetapi agar engkau bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Bantu tetangga tanpa pamrih, kunjungi keluarga, ringankan beban mereka yang kesulitan, dan jadilah orang yang kehadirannya membuat dunia menjadi tempat yang lebih damai. Karena semakin besar manfaatmu, semakin kuat alasan dunia mengejarmu. Segmen berikutnya akan menjadi penutup, merangkum hikmah perjalanan panjang ini. Dari mengejar dunia, menjadi orang yang dikejar keberkahan. Dan seperti permintaanmu, akan ada ajakan subscribe yang halus dan tidak terkesan memaksa, lebih sebagai ajakan untuk membersamai perjalanan ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah,
Perjalanan panjang yang kita bahas hari ini mengajarkan satu hal penting. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita mengejar dunia, tetapi seberapa benar kita menata hati saat melangkah. Kita boleh bekerja keras, boleh punya mimpi, boleh mengejar kesuksesan, tetapi jangan jadikan dunia satu-satunya pusat harapan. Dunia itu fana, datang dan pergi. Namun ketenangan hati dan kedekatan kepada Allah, itulah yang menetap dan memberi makna pada setiap langkah. Kita belajar bahwa dunia sering terasa berat bukan karena masalah terlalu besar, tapi karena hati terlalu melekat. Saat hati bergantung pada hasil, kita lelah. Namun saat hati bersandar pada Allah yang Maha Mengatur, kita menemukan ketenangan bahkan di tengah kekurangan. Ketika niat lurus, ibadah terjaga, dan amal dilakukan dengan ikhlas, pintu-pintu rezeki terbuka bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga ketenangan, dukungan orang baik, kesehatan, kedamaian keluarga, serta kesempatan menjadi manfaat. Itulah bukti dunia mulai menghampiri. Bukan sebaliknya, kita juga menyadari bahwa ujian tidak hanya datang saat sulit, tetapi juga saat lapang. Ketika Allah memberi kelapangan, disitulah kita harus lebih waspada. Jangan sampai keberhasilan membuat kita lupa sujud, lupa bersyukur, lupa bahwa semua hanya titipan. Tetap tundukkan hati, tetap menjaga ibadah, tetap tawakal, dan tetap berpegang pada Allah agar dunia tidak kembali menjadi tuan atas hidup kita. Jadikan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat, bukan tujuan yang membutakan. Sahabat, pada akhirnya yang kita cari bukan banyaknya harta, tingginya pangkat, atau pujian manusia. Yang kita cari adalah hati yang lapang, hidup yang berkah, dan akhir yang husnul khotimah. Dunia bisa datang dan pergi berkali-kali, tetapi jika Allah bersama kita, semua akan terasa cukup. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak diperbudak dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai ladang amal menuju surganya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak sahabat dengan penuh kelembutan. Jika video seperti ini memberi manfaat dan ketenangan, mari kita terus berjalan bersama dalam perjalanan ilmu dan muhasabah ini. Silakan tinggalkan komentar, bagikan pengalaman, dan jika berkenan, dukung channel ini agar semakin luas kebaikannya. Bukan sekadar mengikuti, tetapi menemani perjalanan hati menuju hidup yang lebih berkah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.